Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku.
yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Dia sungguh luar biasa, kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Seluruh hidup kita, seluruh hati kita bawa kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk semua kebaikan, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga saat ini kita boleh kembali beribadah, bersekutu, bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa untuk setiap kebaikan kemurahan Tuhan, di mana kami boleh terus bersekutu, kami boleh terus beribadah di tengah-tengah situasi yang terus menekan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari kasih karunia-Mu tanpa batas terhadap kami. Dan kami mengucap syukur juga saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, jadikan hati kami hati yang subur untuk siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Dan kami boleh berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan saat ini kita akan baca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus dalam pasal 4 ayat 17 sampai 32. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ke 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum meredam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, belakangan ini kita sering mendengar istilah new normal. Maka renungan pada saat ini saya beri judul The Christian New Normal. New normal untuk orang percaya. Apa yang bisa kita dapat dari new normal yang sering kita dengar, baik dalam media sosial, media massa, dari mulut ke mulut? Apa artinya new normal? New normal itu adalah tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi. Jadi new normal ini mengubah kebiasaan hidup lama menjadi kebiasaan hidup baru. Nah, dalam konteks COVID-19 ini banyak sekali kebijakan new normal yang dibuat oleh pemerintah. Memakai masker kemanapun kita pergi, mencuci tangan kapanpun itu, dimanapun itu, jumlah penumpang dalam satu angkutan dibatasi, menjaga jarak antar satu dengan yang lain, pertemuan-pertemuan di dalam satu ruangan dibatasi, tidak boleh lebih dari 30% atau berapa persen jumlah ruangan. Nah, ini merupakan new normal, suatu proses adaptasi yang baru
dalam strategi menghadapi COVID-19. Nah, apakah new normal ini baik untuk kita? Bagi sebagian orang mungkin berpendapat, semakin repot dengan new normal. Kita tidak bisa lagi memaksakan kapasitas penuh di dalam sebuah angkutan. Jadi nggak boleh penuh-penuh, harus menunggu angkutan selanjutnya. Pertemuan pun nggak bisa langsung banyak dalam satu kali pertemuan, tapi dibagi menjadi beberapa kali pertemuan. Semakin repot. Keluar masuk ruangan harus cuci tangan. Dalam sehari kita memasuki 20 ruangan, 20 kali kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah. Semakin repot. Kemana saja harus memakai masker, harus menjaga jarak dengan yang lain. Tetapi kalau kita melihat dengan jeli new normal ini sebenarnya baik untuk kita. New normal ini membuat hidup kita jadi lebih bersih. Mencuci tangan dimanapun, kapanpun akan membuat kita semakin lebih bersih. Lalu menjaga jarak dengan yang lain itu dapat mengurangi resiko kita tertular penyakit, tidak hanya COVID, flu, batuk, dan sebagainya. Kita tidak lagi hidup sembarangan. Bukankah itu baik untuk kita? Maka sebenarnya new normal ini mengubah gaya hidup lama yang tadinya kita bisa dibilang tidak peduli dengan kesehatan atau sedikit peduli dengan kesehatan, menjadi sangat peduli dengan kehidupan kita, terutama kesehatan kita dalam konteks COVID-19 ini. Nah, orang percaya, orang Kristen dalam kehidupan kekristenannya juga menerapkan new normal. Apakah new normal itu bagi orang percaya? Dalam surat yang kita baca ini, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus, yaitu jemaat yang disebutnya sebagai orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat 1. Surat ini ditulis Paulus dengan tujuan untuk mencegah masalah di dalam gereja lokal dan mendorong gereja untuk lebih dewasa di dalam Kristus dengan cara orang percaya lebih menyadari posisi mereka di dalam Kristus. Kalau kita baca keseluruhan kitab Efesus, surat Efesus ini, pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang kasih karunia Allah. Baru pasal 4 sampai pasal 6 itu berisi 35 paling tidak arahan, nasihat untuk orang percaya berperilaku menurut panggilannya. Kalau bisa lebih singkatkan, maka pasal 1 sampai pasal 3 itu adalah berbicara tentang posisi orang percaya. Dan pasal 4 sampai pasal 6 tentang perbuatan orang percaya. Oleh karena itu, di bagian awal pasal 4, Paulus menuliskan seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, ini mulai berbicara tentang perbuatan yang harus berpadanan dengan posisi orang sebagai pengikut Kristus. Nah, lalu pasal 4 ayat 17 sampai 20 ini berbicara tentang mengkontraskan antara orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan orang percaya. Nah, pertama, bagaimana ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah? Kita lihat ayat 17 sampai ayat 20. Terdapat beberapa ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, tidak bersekutu dengan Allah, bodoh dan degil hati, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan kecemaran. Ini yang disebut Paulus dengan manusia lama. Nah, dengan menunjuk kepada manusia lama tadi, Paulus mengingatkan orang percaya, jangan hidup seperti itu. Kenapa? Karena orang percaya telah mendapat karunia Allah. Artinya, penebusan Kristus di kayu salib berlaku sekali untuk orang percaya saat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ayat 23 itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, itu menunjukkan keterangan waktu terus menerus. Jadi supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau dalam bahasa aslinya, supaya kamu terus menerus diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi penebusan sekali oleh Yesus Kristus di kayu salib
tetapi pembaharuan berkali-kali oleh karya Roh Kudus. Nah, hal ini berarti bahwa ada kemungkinan orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak menyadari posisinya di dalam Kristus dan masih hidup dalam manusia lama. Mungkin tidak, mungkin karena nasihat Paulus berkata seperti itu. Jangan kamu hidup seperti itu. Berarti bisa jadi kamu hidup seperti itu. Bagaimana kalau ia tidak terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus? Nah, pembaharuan oleh Roh Kudus itu nampak dalam perbuatan orang percaya. Terlihat sekali pembaharuan oleh Roh Kudus itu. Kalau kita lihat dalam ayat 25-32, hal ini berhubungan dengan nasihat Paulus sebelumnya tentang Roh Kudus. Ya. Jadi kalau dalam ayat yang ke 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu nampak dalam perbuatan orang percaya dari ayat 25 sampai ayat 32. Di antaranya tidak berkata dusta tapi berkata benar, tidak menjadi marah, tetapi meskipun marah sebelum matahari terbenam harus sudah padam. Jangan mencuri, baiklah bekerja keras, jangan ada perkataan kotor, jangan ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Itu nampak kalau orang itu dipenuhi atau diperbaharui terus-menerus oleh Roh Kudus. Tetapi kalau tidak, ia mendukakan Roh Kudus. Apa arti mendukakan Roh Kudus di sini? Nah, Roh Kudus itu bekerja untuk menyaksikan Kristus di dalam diri orang percaya. Yohanes 15 ayat 26. Menyaksikan tentang Yesus Kristus. Berarti sebaliknya, kalau kita mendukakan Roh Kudus, itu seperti apa yang ditulis oleh Billy Graham dalam bukunya The Holy Spirit. Billy Graham menulis seperti ini. Kelakuan apa saja yang tidak seperti Yesus, baik watak maupun perkataan, itu mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau kita berpikir, kita bertindak, kita berkata-kata tidak sesuai dengan Kristus, mendukakan Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam aplikasi praktis tadi, ayat 25 sampai ayat 32. Itu mencakup 3 aspek tadi. Ada perkataan. Perkataan itu lihat saja, ayat 25, buanglah dusta. Lalu ada ayat 29, perkataan kotor. Lalu ada ayat 31, fitnah. Itu mencakup perkataan. Lalu mencakup juga pikiran, kemarahan, kepahitan, kegeraman. Lalu mencakup tindakan, mencuri, bertikai. Jadi mencakup 3 aspek ini. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kalau kita tidak sesuai dengan Kristus, maka tidak akan nampak karya Roh Kudus dalam ketiga hal tadi. Maka dari itu, hidup orang percaya harus tampak dalam aplikasi praktis kehidupannya. Tidak lagi menunjukkan kebiasaan-kebiasaan lama, tetapi hidup dengan kebiasaan baru sebagai orang percaya. Nah, masih bisakah orang percaya hidup seperti manusia lama? Bisa. Sama seperti tadi. Kita hidup di tengah-tengah COVID-19 ini. Itu sama dan masih bisa terpapar. Sama halnya kita masih hidup di dunia yang berdosa ini. Masih banyak godaan, masih banyak cobaan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Dan itulah pentingnya kenapa kita harus hidup dengan kebiasaan new normal, yaitu menyadari penebusan Kristus bagi kita dan diperbaharui oleh Roh Kudus setiap hari lewat doa, lewat saat teduh, persekutuan, pendalaman Alkitab. Maka hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi lebih sehat dan resiko terpapar dosa itu akan lebih kecil. Nah, banyak sekali orang percaya kalau kita melihat di dunia ini, bahkan hamba Tuhan sekalipun, itu hidupnya masih mengenakan manusia lama. Perkataan kotor masih sering keluar, pikiran cabul, perbuatan tidak terpuji. Nah, kalau tidak menyadari hal seperti ini, dan kita masih hidup dengan biasa saja, tinggal tunggu waktu, kita akan melupakan Tuhan. Oleh karena itu, new normal sebagai orang percaya adalah tidak lagi mengenakan kebiasaan-kebiasaan lama sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi new normal bagi orang percaya adalah mengenakan kebiasaan baru, di mana pikiran, perkataan, perbuatan kita sesuai dengan karya Roh Kudus,
sesuai dengan Yesus Kristus, maka hidup kita menjadi hidup yang menjauhi penyakit atau dosa itu sendiri dan akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama memasuki masa new normal. Mari sama-sama mengingat posisi kita sebagai orang percaya dan hidup layaknya seperti orang yang sudah ditebus dalam Kristus Yesus. Mari memasuki masa new normal di COVID-19 ini dengan sukacita, dengan penuh kesadaran bahwa ini positif buat saya. Dan mari kita juga terus menyaksikan Kristus Yesus dalam setiap kehidupan kita. Biar orang yang melihat kita, mereka melihat bahwa oh, ada Kristus di dalam orang itu. Ada Kristus di dalam saya dan saudara. Terlihat dari perkataan, perbuatan, tindakan saya yang mencerminkan iman saya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur kami sudah ditebus oleh darah-Mu di kayu salib. Kami terus mohon pada Tuhan supaya Roh Kudus memperbarui kami terus setiap hari. Sehingga setiap kehidupan kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami boleh memperlihatkan iman kami kepada Yesus Kristus. Kami menjadi manusia baru yang tidak lagi hidup dalam kebinasaan, dalam kebiasaan manusia lama yang menuju kebinasaan. Oh, terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia